Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak kolonialisme Belanda pada bidang pendidikan. Jadi pada bidang pendidikan itu, Belanda itu sudah menciptakan sekolah, memerintahkan para bupati-bupati untuk menciptakan sekolah. Tetapi di pendidikan itu sangat diskriminasi, dibedakan antara bangsawan, antara yang memiliki kasta-kasta tinggi dengan rakyat-rakyat biasa seperti kita. Nah, bagi para bangsawan itu bisa melanjutkan sekolah ke sekolah-sekolah yang bagus. Tetapi kalau bagi kita seperti rakyat biasa, hanya bisa melanjutkan di beberapa sekolah saja. Itu pun bagi yang mampu, yang mempunyai uang untuk sekolah. Nah, sementara dalam pendidikan tingginya sudah ada juga yang namanya sekolah pendidikan tinggi, atau mungkin kalau sekarang tingkat universitas atau lebih tinggi lagi, yang bisa mendapatkan gelar insinyur seperti Insinyur Soekarno. Dan banyaknya sekolah tinggi sudah banyak didirikan seperti di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Nah, dampak dari pembelajaran yang diskriminasi pada tahun Belanda itu, dampaknya bagi sekarang kita yaitu adalah guru selalu benar. Pola ini masih berlanjut sampai saat ini. Guru merasa paling benar dan siswa tidak boleh membantah. Hal ini yang membuat siswa kita tidak kreatif karena siswa tidak pernah diberi kesempatan untuk berpendapat. Kemampuan siswa juga dinilai berdasarkan hasil belajarnya saja. Padahal tiap siswa mempunyai kemampuan akademik berbeda-beda. Akibatnya, siswa yang mempunyai nilai akademik rendah dianggap bodoh. Padahal harusnya tidak demikian. Nah, jadi kalau dalam bidang ini, sepertinya mungkin teman-teman juga sering mengalami. Ya, contohnya kalau dalam nilai rapot saja ya. Jika ada satu nilai lebih rendah dibanding nilai yang lain, kita dianggap bodoh. Jika kita tidak ranking, kita dianggap bodoh. Jika kita nilainya rendah, kita bisa dianggap bodoh atau kayak males banget. Kalau kita sudah berusaha, tetapi bukan itu bidang kita. Ada yang bidangnya di matematika, sejarah, bahasa Inggris. Tidak semuanya harus bisa semua pelajaran. Tetapi sudah menjadi dampak dari kolonialisme itu, orang tua kita menjadi diskriminatif. Harus jadi semua anak itu harus bisa semua pelajaran, harus bisa ngerti semua pelajaran. Tetapi padahal pada kenyataannya, pada guru di sekolah saja, dalam tiap pelajaran itu hanya ada satu guru. Tidak satu guru untuk semua pelajaran, tetapi satu pelajaran itu untuk satu guru. Seperti itu. Jadi ya, dampaknya ini sangat-sangat negatif bagi kita. Mungkin harapan kedepannya pendidikan Indonesia bisa lebih baik. Tidak semuanya harus bisa semua pelajaran, tetapi asal satu dalam satu bidang, bisa dalam satu bidang akademik, ada yang bisa taekwondo, ada yang jago nyanyi, ada yang jago sholawatan. Tidak semuanya harus dalam bidang akademik yang jadi bisa sesuai dengan akademik kemampuan. Nah, jadi harapannya sih kedepannya tuh pendidikan Indonesia ini lebih mendukung kepada penjurusan-penjurusan. Ada yang bidang-bidangnya sendiri, jadi lebih difokuskan, lebih ada pembelajaran yang khusus. Jadi ya semuanya itu menjadi orang. Maksud menjadi orang ini semuanya pasti punya bidangnya. Ada yang bidang kitabnya, bidang apanya, semuanya pasti bakal bisa menjadi orang. Karena itu setiap orang itu pasti mempunyai bakat. Kalau dulu pasti ada. Dan bakat itu bukan ditunggu, tetapi bakat itu dicari. Bukan ditunggu tapi dicari. Jika ada kesempatan, ambil. Jika tidak ada, cari kesempatan. Jadi ya, itu saja mungkin dari bidang pendidikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.